sehat selalu ya. Sebelumnya perkenalkan, saya Elvia Puspitasari. Melalui video pembelajaran ini diharapkan adik-adik dapat memahami sifat elastisitas dari suatu bahan. Sebelumnya, perhatikan gambar di samping. Gambar di samping adalah gambar papan yang biasa digunakan oleh atlet loncat indah untuk melakukan persiapan atraksi. Papan tersebut memiliki pegas yang berada di ujung papan loncat. Hal tersebut membantu atlet untuk menghasilkan loncatan yang tinggi. Lalu, apakah pegas termasuk benda yang elastis? Ya, benar. Pegas termasuk benda yang elastis. Karena pegas ketika dikenai gaya tarik tertentu akan condong kembali ke bentuk semulanya. Dari ilustrasi tersebut, apakah elastisitas itu dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya? Hal tersebut akan kita bahas dalam video pembelajaran ini. Dalam mempelajari elastisitas, terdapat beberapa pokok bahasan yang akan kita bahas kali ini. Yang pertama ada tegangan, yang kedua ada regangan, yang ketiga ada batas elastisitas, dan yang keempat ada modulus elastisitas atau modulus Young. Pertama-tama kita akan membahas terlebih dahulu mengenai konsep elastisitas. Elastisitas adalah kemampuan suatu benda untuk kembali ke bentuk semulanya setelah gaya yang diberikan dihilangkan. Mengenai konsep elastisitas ini, terdapat dua hal yang perlu kita cermati. Yang pertama, ada benda elastis dan yang kedua ada benda plastis. Konsep yang pertama mengenai konsep benda elastis. Benda elastis adalah benda yang dapat kembali ke bentuk semulanya setelah gaya yang diberikan dihilangkan. Sebagai contoh, terdapat karet gelang. Karet gelang yang kita tarik, kemudian kita lepaskan, akan kembali ke bentuk semulanya. Contoh yang kedua, terdapat pegas. Dan masih banyak benda lain yang ketika kita memberikan gaya, benda dapat kembali ke bentuk semulanya. Nah, benda yang dapat kembali ke bentuk semulanya setelah gaya yang diberikan dihilangkan disebut sebagai benda elastis. Yang kedua, ada benda plastis. Benda plastis adalah benda yang tidak dapat kembali ke bentuk semulanya setelah gaya yang diberikan dihilangkan. Sebagai contoh, terdapat plastisin dan tanah liat. Benda tersebut apabila diberikan gaya, maka benda tersebut tidak dapat kembali ke bentuk semulanya. Besaran-besaran yang berkaitan dengan elastisitas, yang pertama ada tegangan. Tegangan adalah besarnya gaya yang bekerja pada luas penantang tertentu. Tegangan dapat kita rumuskan dengan sigma sama dengan F per A. Sigma merupakan tegangan, satuannya Newton per meter persegi. A merupakan luas penampang, satuannya meter persegi, dan F merupakan gaya yang diberikan, satuannya Newton. Besaran yang kedua ada regangan. Regangan adalah perubahan relatif ukuran benda yang mengalami tegangan. Regangan dapat dirumuskan dengan perbandingan antara pertambahan panjang benda dengan panjang awal benda. Secara matematis, regangan kita rumuskan dengan E sama dengan delta L per L0. E merupakan regangan, delta L merupakan pertambahan panjang benda.
pertambahan panjang benda kita dapat mencarinya dengan delta L sama dengan L dikurangi L0. L0 merupakan panjang awal benda dan L merupakan panjang akhir benda. Panjang awal benda dan panjang akhir benda memiliki satuan yang sama, yaitu meter. Yang ketiga yaitu ada modulus elastisitas atau modulus Young. Modulus elastisitas adalah besarnya gaya yang bekerja pada luas penampang tertentu untuk meregangkan suatu benda. Dengan kata lain, kita dapat mengatakan bahwa modulus elastisitas adalah perbandingan antara tegangan dengan regangan. Nilai modulus elastisitas ini menunjukkan tingkat elastisitas dari suatu bahan. Semakin besar nilai modulus elastisitas, maka semakin besar pula tegangan yang dibutuhkan untuk meregangkan suatu benda. Modulus elastisitas atau modulus Young dapat kita rumuskan dengan Y sama dengan sigma per E. Sigma merupakan tegangan dan E merupakan regangan. Sebelumnya kita telah merumuskan tegangan sigma sama dengan F per A. Kemudian kita juga sudah merumuskan regangan E sama dengan delta L per L0. Maka modulus elastisitas atau modulus Young dapat kita rumuskan dengan F per A dibagi dengan delta L per L0. Sehingga kita dapat merumuskan modulus Young Y sama dengan F kali L0 per A kali delta L. Selanjutnya, yang keempat ada batas elastisitas. Setiap benda yang elastis memiliki batas hingga nilai gaya tertentu. Apabila kita memberikan gaya yang nilainya lebih kecil dari batas elastisitas suatu benda, maka benda dapat kembali ke bentuk semulanya. Apabila kita memberikan gaya yang nilainya lebih besar dari batas elastisitas suatu benda, maka benda tidak dapat kembali ke bentuk semulanya. Atau dapat kita katakan benda berubah bentuk secara permanen. Sebelumnya, perhatikan gambar di samping. Gambar di samping merupakan gambar grafik tegangan terhadap regangan. Dari gambar tersebut, kita dapat melihat titik A sebagai batas hukum Hooke, titik B sebagai batas elastis, titik C sebagai titik tekuk, dan titik E sebagai titik patah. Tegangan paling besar dapat kita berikan sebelum benda tersebut patah. Tegangan ini disebut sebagai tegangan maksimum. Tegangan maksimum berada di titik E yang kita sebut sebagai titik patah. Selanjutnya, kita akan berlanjut ke contoh soal, yaitu sepotong kawat logam homogen memiliki diameter 2 mm dan panjang 5 meter. Kawat tersebut ditarik dengan gaya 10 Newton sehingga bertambah panjang 1 meter. Hitunglah tegangan, regangan, dan modulus elastisitas kawat. Sebelumnya, kita tuliskan terlebih dahulu diketahui D sama dengan 2 mm. Kita jadikan ke meter sehingga menjadi 2 kali 10 pangkat minus 3 meter. Selanjutnya ada jari-jari. R sama dengan, kita cari dengan setengah dari diameter. Setengah kali 2 kali 10 pangkat minus 3, sehingga kita dapatkan 1 kali 10 pangkat minus 3 meter. Selanjutnya L0 sama dengan 5 meter dan
F sama dengan 10 Newton, delta L sama dengan 1 meter. Selanjutnya, yang pertama, A mencari tegangan. Sigma sama dengan F per A. Luas permukaan di sini berbentuk lingkaran, sehingga sigma sama dengan F per pi R kuadrat. Lalu kita masukkan angkanya sama dengan 10 Newton dibagi 3,14 kali 1 kali 10 pangkat minus 3 kuadrat sama dengan 3,18 kali 10 pangkat 6 Newton per meter persegi, sehingga didapatkan tegangan kawat sebesar 3,18 kali 10 pangkat 6 Newton per meter persegi. Selanjutnya yang B, kita mencari tegangan. E sama dengan delta L per L0 dengan 0,2. Jadi tegangan kawat sebesar 0,2. Yang C mencari modulus elastisitas. Y sama dengan sigma per E, tegangan peregangan. Tegangan telah kita dapatkan sebelumnya sebesar 3,18 kali 10 pangkat 6 Newton per meter persegi. Tegangan telah kita dapatkan sebelumnya sebesar 0,2, sehingga Y sama dengan 3,18 kali 10 pangkat 6 Newton per meter persegi dibagi 0,2 sama dengan 15,9 kali 10 pangkat 6 Newton per meter persegi. Jadi modulus yang kawat sebesar 15,9 kali 10 pangkat 6 Newton per meter persegi. Sekian video pembelajaran kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi adik-adik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.